Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Masih dengan tema hidup minimalis, Ute akan melanjutkan tentang tips sukses decluttering ala minimalis pemula, artinya hidup berkesadaran ya teman-teman. Nah, gimana sih cara kita bisa sukses mendecluttering barang? Nah, dari YouTube-nya Bunda Biu itu yang membuat semangatnya untuk mendecluttering barang yaitu hisab teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus selalu ingat dengan hisab. Nah, kalau dalam agama Islam ya teman-teman, itu setiap barang atau harta yang kita punya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah barang ini digunakan untuk hal yang baik, kemudian apakah barang ini bermanfaat atau tidak, atau ternyata barang ini hanya kita simpan dan tidak berguna gitu. Jadi kan kita udah zalim terhadap barang itu gitu. Jadi kita udah tidak memfungsikan barang tersebut sebagaimana telah diciptakan gitu si barang tersebut kayak gitu. Agak berat sih ini pembahasannya, tapi itu benar-benar realnya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sampai terhenyak gitu. Oh iya ya Allah gitu kan, ternyata banyak banget barang yang saya tumpuk gitu ternyata nggak berguna gitu. Di luaran sana masih banyak yang membutuhkan barang tersebut kayak gitu, sedangkan saya hanya menyimpannya di lemari pajangan gitu, di lemari baju kayak gitu, dan nggak dipakai teman-teman. Dan Nuta yakin sih di setiap agama juga pasti ada hal tersebut ya, yang membahas hal tersebut kayak gitu. Uta yakin, cuman paling istilahnya aja yang berbeda. Kayak kita itu biar sukses decluttering ya, kalau versi Ute itu akan selalu menonton YouTube para minimalis gitu, baik itu yang di Indonesia maupun yang di luar negeri gitu. Nah, kalau misalkan yang di Indonesia itu Uta sering nontonnya YouTube-nya Bunda Biu, terus Kak Mauril sama Kak Fani Sebayang. Nah, itu para minimalis yang sering banget Uta tonton gitu, yang bikin Uta semangat lagi untuk memulai hidup minimalis gitu. Jadi kayak merasa ada temen aja gitu, kayak aduh capek nih decluttering barang gitu, aduh mau buang barang ini sayang gitu, mau ngejual barang ini sayang, ini kan kayak barang ini kan penuh dengan kenangan kayak gitu, ini kan pemberian dari orang itu. Uta balik lagi akan menonton video-video tentang minimalis gitu, baik itu di Indonesia maupun di luar kayak gitu. Yang ketiga yaitu Ute akan membuang jauh perasaan-perasaan bersalah ketika membuang barang kayak gitu. Memang itu agak susah banget ya teman-teman, apalagi kalau kalian memulainya baru pertama kali gitu. Ute yakin deh, semudah struk belanjaan ya, kalau misalkan kalian belum terbiasa membuang struk belanjaan, itu akan terasa berat banget, kayak ntar gimana ya, jadi nggak tahu dong catatan belanjaanku gitu. Padahal kan kita bisa mencatatnya langsung atau memfoto, terus ya udah langsung buang aja dari dompet kita daripada penuh sesak kayak gitu. Atau membuang souvenir atau surat-surat yang dokumen-dokumen lama gitu. Sebetulnya kan itu kayak ya kalaupun kita buang itu udah nggak akan ada apa-apa lagi kayak gitu. Saya harap di rumah kalian masing-masing juga kalian membuat SOP sendiri ya, biar kita itu nggak ada perasaan bersalah kayak gitu. Misalkan kayak ada barang pemberian dari teman nih, tapi itu hanya misalkan berupa catatan gitu. Kalau Ute sih bahkan bisa disebut tega sih sama yang lain itu kan, kayak gue sih nggak tega gitu, itu kan dari orang yang kita sayangi gitu kan, kayak tulisan apa gitu. Nah, kalau itu sih orangnya lebih ke merekam itu dalam memori gitu, kayak gue inget gitu orang yang pernah ngasih hadiah gitu, meskipun itu hanya tulisan kecil gitu, kayak misalkan happy birthday Ute gitu, kayak ya udah gitu, ya udah catatan itu Ute buang gitu, tapi memorinya itu tetap Ute kenang, seperti itu teman-teman. Jadi buang-buang rasa bersalah ya kalau memang barang-barang tersebut itu benar-benar udah nggak terpakai gitu di rumah kalian, daripada menjadi sampah dan menjadi sarang debu gitu. Yang keempat yaitu
mulai dari yang termudah. Nah, kenapa harus mulai dari yang termudah? Ya biar kalian tetap semangat teman-teman untuk mendecluttering. Jadi melatih gitu, berlatih dari hal yang paling mudah. Misalkan yang dari dompet, misalkan kalian pasti kalian punya yang namanya kartu yang misalkan kartu keanggotaan apa dulu tuh Teh punya tuh yang masih selalu tersimpan kartu pas masuk SMP, kartu apa sih masa orientasi siswa, terus kartu masuk asrama masih udah simpan, terus kartu pas yang SMA juga, kartu keanggotaan paskibra gitu kan. Terus pokoknya kartu-kartu anggota kayak gitu yang udah sebetulnya udah nggak berguna gitu kalau udah sendiri ya, udah nggak akan pakai lagi kartu itu gitu, dan nggak berpengaruh sama hidup udah gitu. Jadi kenangan-kenangan itu tetap udah simpan gitu, ada ruangnya sendiri kalau di otak kita tuh namanya amigdala kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi bener-bener kita tuh harus berlatih dari hal-hal yang sepele seperti itu. Jadi dari struk belanjaan, terus sampah-sampah biasanya kayak Uta tuh sering banget tuh nyimpen yang namanya sampah apa ya, yang box-box kaleng, terus apa ya, yang box plastik, yang bekas es krim, padahal kita masih punya tempat menyimpan makanan gitu, yang cup kecil gitu, kita juga udah nggak pakai, kecuali kalau kalian pakai ya teman-teman, sebagai upaya untuk reuse gitu, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian nggak pakai ya udah buang aja, karena Uta yakin di luar sana itu ada yang memungutnya gitu, tapi kalian buangnya juga di tempat sampah ya, jangan sembarangan kayak gitu, apalagi di sungai. Oh no. Yang kelima apa keempat ya? Kelima, bayangkan barang yang tidak kita gunakan itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kayak jangan ada kata just in case, nanti kalau misalkan barang ini tiba-tiba kita butuh gimana gitu. Padahal tuh kenyataannya itu si barang udah 6 bulan itu udah kita nggak pakai sama sekali gitu. Kalian bisa sih membuat periode waktu gitu yang mau kalian tetapkan gitu. Kalian akan membuang barang tersebut atau mendonasikan atau menjual barang tersebut setelah titik-titik berapa tahun tidak digunakan atau berapa bulan tidak digunakan kayak gitu. Kalau Uta sih belum membuat periode waktu tersebut gitu, tapi biasanya sih Uta kayak ini kalau Uta sih biasanya udah yakin gitu, ini nggak gue pakai kok gitu, jadi ya udah kayak gitu. Tapi kalau kalian menemukan kesulitan ya udah, kayak misalkan baju ini nih sayang banget nih, dibuang sayang gitu kan, dipakai juga enggak gitu, ya udah kalian simpen di box, terus tunggu sampai 6 bulan atau setahun gitu kan, terserah kalian mau netapin tahunnya berapa tahun. Nah, kalau sewaktu-waktu dalam waktu 6 bulan itu ternyata kalian pakai, berarti masih bisa tuh. Tapi kalau selama 6 bulan kalian nggak pernah memakai barang itu, ya udah gitu, ternyata berarti barang itu sebetulnya sudah tidak kalian pakai lagi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya atau yang keenam itu, bayangkan jika kalian sudah tidak ada. Jadi itu Teh ambil dari tipsnya Bunda Biu gitu. Nah, itu sebetulnya bayang-bayang seperti itu tuh udah dari dulu sih sebetulnya. Jadi kayak sebelum kenal sama minimalis itu, Teh juga kepikiran ketika mau tidur atau apa gitu. Barang gue banyak banget ya gitu, ketika gue tiba-tiba meninggal, kita kan nggak pernah tahu ya kapan gitu kan. Terus ini barang siapa yang akan pakai ya, apakah mereka tahu gitu ini barang yang gue kumpulin itu fungsinya buat apa gitu kan. Jadi kayak kayak ngeri juga gitu teman-teman. Jadi kayak pengennya tuh selama kita masih diberi kesempatan hidup gitu kan, lebih enak gitu kita ngasihnya ke siapa, atau kita mau jual atau kita mau pakai kayak gitu, lebih enak gitu teman-teman. Kalau misalkan keburu meninggal gitu kan, barang-barangnya udah numpuk gitu kan, kita di akhirat juga dihisap kayak gitu, itu udah serem banget sih teman-teman. Jadi kayak memberatkan kita ya nanti kalau misalkan di akhirat, kalau misalkan untuk yang muslim ya teman-teman kayak gitu. Terus apalagi ya,
mungkin decluttering yang tips decluttering sukses yang terakhir itu, tetapkan waktu decluttering sesering mungkin, kayak gitu. Misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu, sesempatnya kalian. Jangan sampai kita itu terlena gitu, kayak udah mendeclutter sekali gitu, terus habis itu udah ternyata numpuk lagi, terus malah makin bingung lagi gitu. Coba terapkan seminggu sekali, jadi akhirnya kan setiap ada barang yang masuk gitu kan, terus ternyata barang yang sebelumnya nggak terpakai, ya udah kita donasikan, kita jual atau kita buang, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlena gitu. Nah, mungkin itu dulu ya tips dari Ute teman-teman gitu kan. Nanti Ute akan update tips apalagi yang Ute temukan ketika mendeclutter barang gitu ya teman-teman. Tetap semangat untuk hidup minimalis, karena ingat, barang yang kita punya akan dihisap teman-teman, kayak gitu, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan jika barang yang kalian punya tidak kalian pakai, itu akan memberatkan kalian teman-teman, kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita tetap semangat untuk hidup berkesadaran, hidup sederhana, hidup minimalis, kayak gitu ya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.